Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah keamanan komputer dengan saya Julita Pratiwi. Dengan saya Iman Mardiani Pratama. Di sini kami akan mendemonstrasikan tugas besar keamanan komputer tentang analisis dan eksploitasi kerentanan web application berdasarkan OWASP top 10 menggunakan DVWA. Langsung saja ke videonya. Oke, di sini saya akan memaparkan tentang laporan penetration test dari mata kuliah keamanan komputer, web application security testing, analisis dan eksploitasi kerentanan web application berdasarkan OWASP top 10 menggunakan DVWA. Untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, Iman Mardianti Pratama dengan NIM 2403020 dan juga Julita Pratiwi dengan NIM 2403055. Oke, langsung saja ke pendahuluan. Laporan ini merupakan hasil pengujian penetration testing terhadap aplikasi web yang dilakukan sebagai bagian dari tugas besar mata kuliah keamanan komputer. Pengujian dilakukan dalam lingkungan laboratorium yang terkontrol menggunakan Kali Linux sebagai penyerang dan DVWA yang dijalankan di atas Metasploit Table 2 sebagai target. Pengujian ini berfokus pada identifikasi dan eksploitasi kerentanan web berdasarkan standar OWASP top 10, yaitu daftar 10 kerentanan aplikasi web paling kritis yang diterbitkan oleh Open Web Application Security Project atau OWASP. Seluruh aktivitas pengujian dilakukan secara etis dan hanya pada sistem yang telah mendapat izin. Tujuan dari dilaksanakannya penetration testing ini adalah: yang pertama, memahami konsep dan implementasi OWASP top 10 secara praktis, mengidentifikasi kerentanan keamanan pada aplikasi web DVWA. Yang ketiga, melakukan eksploitasi terhadap kerentanan yang ditemukan dalam lingkungan lab. Yang keempat, mendokumentasikan temuan dan memberikan rekomendasi mitigasi. Dan yang terakhir, meningkatkan pemahaman tentang keamanan aplikasi web. Untuk kebutuhan sistem, spesifikasi lingkungan yang digunakan dalam pengujian adalah: dari komponen itu ada platform virtualisasi, keterangannya itu Oracle VirtualBox, mesin penyerang Kali Linux 2026, mesin target Metasploit Table 2, aplikasi target DVWA, jaringan host only adapter, tools utama yaitu ada Nmap, SQLmap, Hydra, Netcat, Wireshark, BART, Suite. Untuk yang keempat, ringkasan tingkat tinggi. Pengujian penetrasi yang dilakukan berhasil mengidentifikasi dan mengeksploitasi 5 kerentanan kritis pada aplikasi web DVWA. Seluruh kerentanan yang ditemukan termasuk dalam kategori OWASP top 10 dan berhasil dieksploitasi dengan tingkat keberhasilan 100%. Untuk kerentanan SQL injection itu tingkat keparahannya kritis, statusnya berhasil dieksploitasi. Untuk kerentanan SS stored, tingkat keparahan tinggi, status berhasil dieksploitasi. Untuk kerentanan comment injection kritis, berhasil dieksploitasi. Untuk kerentanan file upload vulnerability tinggi, berhasil dieksploitasi. Brute force login sedang, berhasil dieksploitasi. Rekomendasi: berdasarkan hasil pengujian, berikut rekomendasi utama yang perlu segera ditindaklanjuti. Yang pertama, implementasikan prepare statements, parameterize queries untuk mencegah SQL injection. Terapkan input sanitization dan output encoding untuk mencegah XSS. Validasi semua input pengguna sebelum diproses di sisi server. Terapkan mekanisme pembatasan upload file. Implementasikan rate limiting CAPTCHA dan akun logout untuk mencegah brute force. Yang kelima ada metodologi. Metodologi yang digunakan dalam pengujian ini mengikuti pendekatan cyber kill chain yang terdiri dari beberapa tahapan berikut. Yang pertama, reconnaissance. Deskripsinya yaitu pengumpulan informasi tentang target menggunakan Nmap untuk melakukan port scanning dan service enumeration. Yang kedua, weaponization. Deskripsinya yaitu mempersiapkan payload dan tools eksploitasi berdasarkan kerentanan yang ditemukan pada tahap reconnaissance. Yang ketiga, delivery. Deskripsinya itu mengirimkan payload berbahaya ke target melalui form input URL parameter atau file upload. Yang keempat, exploit. Deskripsinya mengeksploitasi kerentanan pada aplikasi web target menggunakan tools seperti SQLmap, Netcat, dan Hydra. Yang kelima, privilege escalation. Deskripsinya meningkatkan hak akses dari user biasa menjadi administrator atau root.
Yang terakhir, action on objectives, mengambil data sensitif, mencuri credentials, atau mengambil alih sesi pengguna. Pelaporan. Setiap kerentanan yang ditemukan didokumentasikan dengan format yang terstruktur meliputi deskripsi kerentanan, langkah eksploitasi, bukti screenshot atau output, dan rekomendasi mitigasi. Tingkat keparahan dinilai berdasarkan dampak dan kemudahan eksploitasi. Yang keenam, pengumpulan informasi. Tahap awal pengujian dimulai dengan melakukan reconnaissance menggunakan Nmap untuk mengidentifikasi host yang aktif, port yang terbuka, dan layanan yang berjalan. Perintah yang digunakan adalah nmap-sv 192.168.56.101. Host IP-nya yaitu 192.168.56.101. Hostname metasploitable, port terbuka 21, 22, 23, 25, 80, 139, 445, 3306, 8180. OS-nya itu Linux Ubuntu versi 8.04. Layanan FTP, SSH, Telnet, HTTP, SMB, MySQL, Tomcat. Dari hasil scanning, target menjalankan web server Apache 228 dengan PHP 524 pada port 80. Aplikasi di VWA dapat diakses melalui HTTP 192.168.56.101 di VWA dengan menggunakan kredensial default admin password. Untuk yang ketujuh, penetration test. Hostname-nya itu ada IP address dengan metasploitable 2 192.168.56.101. Operating system Linux Ubuntu 8.04, port terbuka 21, 22, 23, 25, 53, 80, 111, 190, 139, 445, 3.306, 5.432, 8.180. Aplikasi Apache, PHP, MySQL, DVWA, kredensial, admin password, root kosong MySQL. Bukti akses, berhasil mengeksploitasi 5 kerentanan OWASP top 10. Untuk demo 1, SQL injection. Apa yang berhasil? Berhasil dump seluruh database DVWA menggunakan SQL map. Apa yang tidak berhasil? OSL tidak berhasil karena keterbatasan permission MySQL. Jadi ada kill chain P1. Reconnaissance melakukan scanning port untuk memastikan MySQL berjalan di port 3306 dan mengidentifikasi parameter ID yang rentan pada URL. Berikut. Lalu ada weaponization, menyiapkan perintah SQL map dengan cookie DVWA yang valid untuk mengakses halaman yang memerlukan autentikasi. Yang ketiga ada exploit, menjalankan SQL map untuk menguji parameter ID, mengambil daftar database, tabel, dan DAM data user termasuk hash password. Yang terakhir ada action on objectives, berhasil mendapatkan 5 record user beserta hash password MD5 dari tabel users database DVWA. Perintah yang digunakan yaitu sebagai berikut. Untuk hasilnya yaitu SQL map berhasil mengidentifikasi 7 database DVWA, information schema, Metasploit, MySQL, OWASP 10, TikiWiki 195 dari tabel user database DVWA berhasil mendapatkan seperti username admin, password hashnya seperti ini, ada username Gordon B, ada 1337, ada Pablo, ada Smithy. Untuk eksploitasi atau kerentanan dan rekomendasi, severity kritis, kerentanan SQL injection, deskripsi input pengguna langsung dimasukkan ke dalam query SQL tanpa sanitasi. Rekomendasi, gunakan prepare statements atau parameters queries dan input validation. Untuk yang ke-72, demo 2, XSS Store. Apa yang berhasil? Berhasil mencuri cookie PHP SSID admin menggunakan payload XSS. Apa yang tidak berhasil? Tidak ada. Untuk kill chain P1 ada reconnaissance, mengidentifikasi halaman XSS Store pada DVWA yang tidak memfilter input script pada kolom message dan name. Weaponization, menyiapkan payload JavaScript berbahaya dan netcat listener di port 9000 untuk menerima cookie. Lalu ada delivery, menyisipkan payload script new seperti ini. Exploit, setiap pengguna yang membuka halaman tersebut akan mengirimkan cookie-nya ke netcat listener penyerang. Action on objectives, berhasil mendapatkan PHP SSID seperti ini yang dapat digunakan untuk session hijacking. Perintah yang digunakan seperti ini. Hasilnya, netcat berhasil menerima koneksi dari browser korban dengan membawa cookie sesi seperti ini.
Untuk eksploitasi atau kerentanan dan rekomendasi, severity tinggi, kerentanan shroud XSS, deskripsi aplikasi penyimpanan. Aplikasi menyimpan input tanpa sanitasi sehingga skrip berbahaya dieksekusi oleh browser pengguna lain. Rekomendasi implementasikan HTML special cars, HTTP only flag pada cookie dan content security policy. Yang ketiga, command injection. Apa yang berhasil mendapatkan reverse shell sebagai user www data. Apa yang tidak berhasil tidak ada. Untuk kill chain paste-nya seperti ini. Perintah yang digunakan seperti ini. Hasilnya itu berhasil mendapatkan reverse shell dengan identitas seperti ini. Eksploitasi atau kerentanan dan rekomendasi, severity kritis, kerentanan command injection, deskripsi input pengguna langsung dimasukkan ke perintah shell tanpa sanitasi. Rekomendasi, validasi input dengan whitelist, gunakan fungsi built-in bahasa pemrograman, implementasikan WAF. Untuk demo 4, file upload vulnerability. Apa yang berhasil mengupload PHP web shell dan mengeksekusi perintah sistem. Apa yang tidak berhasil tidak ada. Untuk kill chain P1-nya seperti ini. Untuk perintah yang digunakan seperti ini. Untuk hasil, setelah shell PHP berhasil diunggah, mengakses URL tersebut menghasilkan eksekusi perintah sistem sebagai user www data. Eksploitasi atau kerentanan dan rekomendasi, severity tinggi, kerentanan file upload vulnerability, deskripsi aplikasi tidak memvalidasi ekstensi dan MIME type file yang diunggah. Rekomendasi, whitelist ekstensi file, validasi MIME type, simpan file di luar web root, ubah nama file secara acak. Untuk demo 5, brute force login. Apa yang berhasil menemukan password admin menggunakan Hydra. Apa yang tidak berhasil tidak ada. Untuk kill chain P1 seperti ini. Perintah yang digunakan seperti ini. Untuk hasilnya, Hydra berhasil menemukan kredensial yang valid seperti ini. Untuk eksploitasi atau kerentanan dan rekomendasi, severity-nya sedang, kerentanan brute force login, deskripsi aplikasi tidak memiliki rate limiting dan akun logout sehingga memungkinkan percobaan password tanpa batas. Rekomendasi, implementasikan rate limiting captcha akun logout setelah 5 kali gagal dan multi-factor authentication. Maintaining access. Pada setiap host yang berhasil dikompromikan dalam pengujian ini, dilakukan dokumentasi metode akses yang digunakan. Dalam konteks web application security testing ini, maintaining access dilakukan melalui yang pertama, cooking session yang dicuri melalui XSS store dapat digunakan untuk session hijacking tanpa perlu login ulang. Web shell yang berhasil diunggah melalui celah file upload memberikan akses persisten ke server web. Yang ketiga, kredensial yang berhasil ditemukan melalui brute force dapat digunakan untuk login kapanpun. Catatannya yaitu dalam lingkungan pengujian ini tidak dilakukan pemasangan backdoor atau modifikasi sistem yang permanen karena pengujian bersifat etis dan hanya untuk tujuan akademis. Host cleaning-nya yaitu setelah pengujian penetrasi selesai dilakukan, langkah-langkah pembersihan berikut dilakukan untuk memastikan sistem target kembali ke kondisi semula. Yang pertama, menghapus file web shell yang diunggah selama pengujian, menghapus payload XSS yang tersimpan di database DVWA, menutup semua sesi netcat dan koneksi reverse shell yang aktif, menghentikan semua proses pengujian dan membersihkan log aktivitas di sisi penyerang. Untuk yang 10, Appendix A, ringkasan temuan. Nomor 1, kerentanan SQL injection, severity-nya kritis. Untuk WASP kategorinya seperti ini. Untuk yang kedua ada XSS store, severity-nya tinggi. Untuk WASP kategorinya seperti ini. Untuk yang ketiga, command injection kritis. 4, file upload vulnerability tinggi. Untuk yang kelima, brute force login, severity-nya sedang seperti ini. Appendix B, tools yang digunakan. Tool yang pertama, Nmap 791, fungsinya port scanning dan service enumeration. Yang kedua, SQL Map 158, fungsinya automate SQL injection testing dan database dumping. Yang ketiga ada Hydra 91, brute force attack terhadap form login HTTP. Netcat, reverse shell listener dan XSS cookie harvesting. Warshak, network packet analysis dan HTTP sniffing. Firefox plus DevTools, browser testing dan cookie extraction. Appendix C, referensi. WASP top 10 seperti ini. DVWA documentation, SQL map documentation, Hydra documentation, dan yang terakhir Metasploitable 2 seperti ini. Oke, cukup sekian pemaparan materi dari laporan penetration dari kelompok kami.
akan dilanjut langsung demonstrasi dari Julita. Terima kasih. Oke, jadi langsung aja kita ke prakteknya. Pastikan kalian sudah mendownload Linux-nya, virtual machine. Oke, jadi untuk pengerjaannya, pastikan kita sudah mendownload virtual machine ke Linux-nya dan atur network-nya. Di sini kita lihat network-nya menjadi host only Ethernet adapter. Oke, langsung saja kita buka. Nah, pastikan kita sudah login ke DVWA-nya dan atur di DVWA security-nya, atur ke yang low, kemudian submit. Jika sudah, kita cek ping-nya, cek koneksivitasnya menggunakan terminal Kali Linux, yaitu fungsinya untuk bisa memastikan ping ke server DVWA. Kita buka terminal Kali Linux, kemudian ketik ping 192. Pastikan kita sudah mengetahui ping-nya terlebih dahulu. 168 52 102 min C4. Nah, ini sudah connect. Kemudian pastikan tools sudah tersedia, yaitu kita ketik HSQL map Hydra Nikto Nmap NC. Nah, ini sudah. Lanjut kita ke langkah SQL injection. Jadi yang pertama tadi kita sudah install DVWA dan juga melakukan loginnya. Jadi kita di sini klik menu SQL injection. Kemudian pastikan tadi security-nya sudah dipencet low ya, sudah di submit low. Kemudian di kolom user ID kita ketik 1 or 1 sama dengan or ketik 1 ketik sama dengan 1. Kemudian klik submit. Nah, ini semua data user sudah tampil. Kemudian kita coba playload lain untuk melihat versi database. Kita ketik union select null version min, kemudian submit. Nah, ini sudah terlihat. Kemudian kita lihat nama database-nya ya, teman-teman. Menggunakan union, tapi di sini diganti database. Nah, di sini sudah terlihat database-nya, first name dan juga username. Username-nya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu SQL injection otomatis dengan SQL map. Nah, yang pertama kita buka terminal Kali Linux-nya. Kemudian ambil dulu session cookie DVWA-nya dari Firefox. Oke, setelah kita menyalin nilainya, lalu kita buka terminal Kali Linux, kemudian kita ketik ini dan kita masukkan nilai PHP-nya yang sudah kita salin tadi. Kemudian enter. Lalu kita tunggu aja. Nah, ini sudah. Lalu kita ketik lagi. Kita masukkan lagi nomornya, nilai PHP-nya.
kemudian enter. Kita klik yes aja. Hasil artinya DAM database itu sudah berhasil, dan di sini SQL-nya menawarkan untuk create. Nah, jadi kita enter aja. Nah, di sini kita yes aja. Ini kita tunggu sampai selesai. Berarti ini artinya SQL injection dan password crack sudah berhasil. Jadi di sini akan muncul seperti ini, crack password 123 for hash bla 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 bla. Ini artinya sudah muncul. Nah, kita bisa stop saja dengan menekan Ctrl C. Nah, sudah. Oke, kita lanjut ke step berikutnya, yaitu ke XSS storage. Jadi langkah pertamanya yaitu kita siapkan dulu listenernya. Jadi kita pertama buka terminal Kali Linux, lalu kita jalankan networknya untuk mendengarkan koneksi masuk. Kita buka terminal baru saja. Kemudian kita ketik nc min-lvp 9000. Nah, ini sudah berjalan. Kemudian di sini kita masuk ke XSS storage-nya. Lalu kita masukkan isinya namanya dengan hacker. Lalu kita paste di sini skripnya. Lalu kita paste skripnya, lalu langsung saja kita klik sign in guestbook. Nah, di sini sudah terdaftar. Lalu kita lihat tadi terminal laptopnya. Nah, setelah kita klik sign guestbooknya, di sini kita sudah mendapatkan nilai cookie-nya. Jadi sudah didengar oleh Netcat LPP 9000-nya. Nah, di sini ada nilai cookie PHP SSID-nya. Nah, lanjut kita ke step berikutnya. Kita copy dulu nilainya. Kita ke cookies, kemudian ubah nilai ini yang sudah kita copy tadi ya. Langsung dipaste aja, kemudian enter. Nah, lanjut kita reload halamannya. Oke, langsung kita ke demo yang ketiga. Oke, lanjut kita ke command injection-nya. Langkah pertama kita akan tes command injection-nya, yaitu kita buka DPWA terlebih dahulu. Kemudian kita pilih command injection dan kita ketik IP address-nya di sini dengan 127.0.0.1 WAMI, kemudian submit. Nah, sudah di sini outputnya keluar www.data. Nah, lalu kita coba perintah lain untuk eksplorasi. Nah, kita coba ke perintah 127, kita ganti menjadi cat etc passwd. Kita submit. Nah, di sini membuktikan kalau server ini rentan terhadap command injection. Nah, lalu selanjutnya kita melakukan reverse shell, yaitu shell move. Pertama kita buka terminal baru di Kali Linux. Kemudian kita jalankan lagi netcat listener-nya, yaitu menggunakan nc min-lvp min-4444. Kemudian kita ke DPWA lagi, kita ke command injection, lalu kita masukkan payload reverse shell-nya, itu kita copy paste aja. Nah, kita masukkan, lalu kita klik submit. Nah, lalu kita lihat lagi di terminal netcat-nya tadi.
Nah, setelah kita klik send guestbook-nya, di sini kita sudah mendapatkan nilai cookie-nya, jadi sudah didengar oleh Netcat LPP 9000-nya. Nah, di sini ada nilai cookie PHP SSID-nya. Nah, lanjut kita ke step berikutnya. Kita copy dulu nilainya. Kita ke session kedua, yaitu sesi hijacking. Nah, itu kita buka Firefox. Kita ke DPWA, kemudian kita tekan F12. Kita ke cookies, kemudian ubah nilai ini yang sudah kita copy tadi ya. Semua dipaste aja, kemudian enter. Nah, lanjut kita reload halamannya. Oke, langsung kita ke demo yang ketiga. Oke, lanjut kita ke command injection-nya. Langkah pertama kita akan tes command injection-nya, yaitu kita buka DPWA terlebih dahulu. Kemudian kita pilih command injection dan kita ketik IP address-nya di sini dengan 127.0.0.1 WAMI, kemudian submit. Nah, sudah di sini outputnya keluar www data. Nah, lalu kita coba perintah lain untuk eksplorasi. Nah, kita coba ke perintah 127, kita ganti menjadi cat etc passwd. Kita submit. Nah, di sini membuktikan kalau server ini rentan terhadap command injection. Nah, lalu selanjutnya kita melakukan reverse shell, yaitu shell move. Pertama kita buka terminal baru di Kali Linux. Kemudian kita jalankan lagi netcat listener-nya, yaitu menggunakan nc min lpp min 4444. Kemudian kita ke DPWA lagi, kita ke command injection, lalu kita masukkan payload reverse shell-nya, yaitu kita copy paste aja. Nah, kita masukkan, lalu kita klik submit. Nah, lalu kita lihat lagi di terminal netcat-nya tadi. Sebentar, saya lupa mengganti ganti IP-nya sesuai dengan IP kita. Nah, kita lihat lagi di netcat-nya. Nah, setelah disubmit dan berhasil, maka di sini akan muncul connect to IP kita dari unknown. Dan di sini lanjut kita sekarang coba perintah dalam shell ini ID. Nah, di sini muncul ID-nya, kemudian hostname, kemudian cat, etc dan shadow. Kita tunggu. Nah, jadi dengan shell ini kita bisa melakukan apa saja di server target. Buka terminal di Kali Linux lagi. Kemudian kita buat file shell PHP sederhana, yaitu dengan kode ini.
lalu kita verifikasi isi filenya. Oke, sudah lanjut. Outputnya yaitu di sini. Nah, lanjut kita verifikasi isi filenya. Nah, kalau sudah benar, di sini muncul PHP System. Nah, lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita upload web shell-nya. Yang pertama, kita buka DVWA. Buka file upload. Nah, lalu kita choose filenya. Pilih file.php yang baru dibuat. Nah, jadi kita pilih browse. Ini kita di home. Kemudian kita pilih shell.php. Open. Lalu kita upload. Nah, di sini sudah successfully upload. Nah, langsung langkah ketiga yaitu eksekusi perintah via browser. Nah, di sini kita buka Firefox, kemudian kita masukkan link URL berikut. Nah, lalu halaman ini jadi menampilkan hasil perintah ID-nya. Nah, kita coba berbagai perintah sistemnya. Yang pertama kita coba perintah ini. Nah, di sini munculnya www.data. Nah, lanjut. Lanjut kita buka browser yang selanjutnya itu. Nah, ini munculnya banyak banget. Nah, untuk perintah yang lebih kompleks, ya, jadi gunakan URL encoding. Nah, jadi sekarang kita bisa menjalankan perintah sistem apapun melalui browser. Nah, lanjut kita ke brute force login melalui OWASP A07 2021. Nah, yang pertama kita pastikan wordlist review.txt tersedia. Nah, kita ketik di terminal baru. Oke, lanjut. Di sini pertama kita cek dulu apakah wordlist review.txt-nya sudah tersedia di Kali Linux. Nah, review.txt ini adalah file yang berisi jutaan password yang pernah bocor dari database nyata. Ukurannya 134 MB, berisi lebih dari 14 juta password umum yang sering dipakai orang. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita ambil cookie PHP SESID-nya. Sebelum menjalankan Hydra, kita perlu mengambil cookie PHP SSID-nya yang aktif dari browser. Nah, caranya kita buka Firefox. Kita buka Firefox ke DVWA, kemudian kita pencet F12. Lalu kita di sini bisa melihat cookie-nya dan lalu kita salin. Nah, selanjutnya di sini di bagian baris ini, kita coba jalankan Hydra dengan perintah ini. Nah, kita bedah satu persatu. Di sini ada min1 admin, artinya username yang kita serang adalah admin minp review.txt. Artinya kita pakai file review.txt sebagai daftar password yang akan dicoba. Nah, di sini ada IP. Nah, di sini ada IP yang kita pakai target DVWA kita. Nah, di sini ada HTTP get free. Get form adalah metode serangan. Nah, kita menyerang form login yang menggunakan HTTP get
bagian dalam tanda kutip adalah konfigurasi formnya. Nah, path URL halaman, nama parameter username dan password, teks yang muncul kalau login gagal yaitu incorrect, dan cookie session kita. Tapi terlihat Hydra berjalan sangat lambat, hanya 4 percobaan per menit. Ini tidak normal. Nah, masalahnya ada di file restore dan dari sebelumnya yang mengganggu. Nah, kita stop dulu dengan Ctrl C, lalu kita di sini akan mencoba untuk di sini kita akan mencoba untuk mendiagnosa terlebih dahulu masalahnya. Nah, di sini kita pakai curl untuk simulasi login manual langsung dari terminal. Nah, perintahnya ini mengirim request HTTP ke DVWA seolah-olah kita login dengan password yang salah, yaitu salah, lalu kita filter outputnya dengan grep untuk mencari kata incorrect atau welcome. Nah, hasilnya muncul incorrect. Ini berarti ada dua hal. Yang pertama, cookie kita valid dan DVWA merespon dengan benar. Nah, yang kedua, kita sudah tahu teks yang muncul saat login gagal. Teks inilah yang akan kita gunakan sebagai penanda di langkah berikutnya. Nah, lanjut di sini. Nah, di sini lanjut kita akan melihat hasil script dari mencoba 1 2 3 4 5 6 gagal dan 1 2 dan 1. Nah, lanjut kita akan membuat mini word list untuk demo. Nah, di sini saya sudah membuat dan hasilnya yaitu di sini percobaan 1 2 3 4 5 6 gagal, 1 2 3 4 5 gagal, dan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gagal. Nah, sedangkan yang percobaan password ini sukses. Jadi passwordnya adalah password yang sangat sederhana, tapi masih sangat banyak digunakan orang sampai sekarang. Nah, ini adalah bahaya nyata dari tidak adanya rate limiting. Dalam hitungan detik, ribuan bahkan jutaan kombinasi password bisa dicoba tanpa hambatan apapun di dunia nyata dengan koneksi internet yang cepat. Serangan ini bisa mencoba ratusan ribu password per menit. Nah, lalu kita lanjut verifikasi login di browser. Nah, langkah terakhir kita buka browsernya. Kita buka DVWA lagi. Kemudian nanti kita akan login ke DVWA ke halaman brute force ya teman-teman. Di sini nanti kita akan ke halaman brute force di Firefox. Nah, lalu kita akan masukkan username dan passwordnya, lalu kita yang temukan yaitu klik login. Nah, kalau berhasil muncul welcome to the password protect our admin,
ini artinya membuktikan bahwa password yang kita temukan dari serangan brute force memang valid dan bisa digunakan untuk login ke akun admin. Nah, jadi apa yang kita bisa pelajari dari demo yang ini? Ada 4 mitigasi utama. Yang pertama yaitu rate limiting. Batasi jumlah percobaan login per IP. Misalnya maksimal 5 kali dalam 1 menit. Yang kedua yaitu account logout. Kunci akun otomatis setelah beberapa kali gagal login. Misalnya setelah 3 kali salah. Ketiga yaitu CAPTCHA. Tambahkan tantangan visual yang tidak bisa diotomasi oleh script. Keempat, dan yang paling penting yaitu multifaktor authentication. Walaupun password berhasil ditebak, penyerang tetap tidak bisa masuk tanpa kode OTP dari handphone korban. Nah, itu saja demonstrasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Cukup sekian video demonstrasi dari kelompok kita. Kurang-kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.